Dewan juri yang terhormat dan tim oposisi yang kami hargai, kami di sini selaku tim pro sangat mendukung mosi hari ini menyangkut dengan pandemi COVID-19. Tanpa kita sadari bahwa adanya pandemi COVID-19 membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Pandemi COVID-19 merupakan istilah yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yang dimana merupakan suatu pandemi berarti terjadinya suatu wabah penyakit yang menyerang serba di berbagai negara di seluruh dunia. Yang berikut, seperti yang kita ketahui bahwa virus corona merupakan virus yang sangat mematikan. Oleh karena itu, salah satu alasan WHO menyatakan virus corona sebagai pandemi. Yang kedua, alasan WHO menyatakan pandemi COVID-19 sebagai pandemi karena COVID-19 merupakan ancaman bagi dunia, di mana setiap warga negara dengan mudah dapat terkonfirmasi oleh COVID-19. Yang ketiga, COVID-19 merupakan darurat internasional. Oleh karena itu, setiap pemerintah di seluruh dunia dianjurkan untuk menjaga atau mempersiapkan diri menangani COVID-19. Seperti yang kita ketahui, adanya pandemi COVID-19 membawa dampak yang positif baik dari berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Adanya COVID-19 membawa dampak positif pada bidang pendidikan, di mana pola pembelajarannya yang biasa dilakukan secara tatap muka diganti dengan pembelajaran daring maupun luring. Yang kedua, adanya COVID-19 membawa dampak pada bidang pendidikan, di mana menciptakan banyak masyarakat pendidikan yang lebih melek teknologi. Yang berikut mengenai pada bidang kesehatan, di mana adanya masa pandemi COVID-19, banyak masyarakat lebih cinta atau lebih peduli akan kebersihan dan kesehatan dirinya. Hal ini terbukti dengan pertama. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Saya selaku perwakilan dari Sungai Begire, dan di sini saya menempati tempat kontra, dan di sini saya tidak setuju dengan adanya COVID-19 karena COVID-19 ini membawa kita ke dalam kematian, dan di mana kami tidak setuju karena banyak orang yang sudah meninggal dan angka kematian itu sama meninggal. Apakah teman-teman dari promosi sudah setuju kalau angka kematian itu terus meningkat? Ya, mengenai hal tersebut, dalam perdebatan kali ini kembali kami tekankan bahwa kami sebagai tim pro tidak seperti yang kita ketahui bahwa masa pandemi COVID-19 kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Namun tanpa kita sadari bahwa kejadian ini membawa dampak yang positif. Hal ini kami sebagai tim pro sangat menyetujui adanya masa pandemi COVID-19 ini, yang dimana dampak-dampak tersebut membawa perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu mengenai yang saudara-saudara katakan mengenai saudara-saudara tidak menyetujui adanya masa pandemi yang dimana membawa dampak kematian. Mengenai hal tersebut, tanpa saudara-saudara sadari bahwa pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan yang dimana adanya 5M dan juga proses vaksinasi yang sementara ini dijalankan pemerintah. Oleh karena itu kembali kami tekankan di mana kami sangat bangga pada posisi kami. Lanjut pada poin argumentasi kami, yang dimana pandemi COVID-19 membawa dampak pada bidang sosial budaya, yang dimana banyak masyarakat yang lebih mencintai lingkungan dan lain-lain sebagainya. Setelah itu pada bidang ekonomi, yang dimana banyak akibatnya masa pandemi COVID-19 membawa dampak di mana banyak wisatawan mancanegara yang tidak bisa melakukan tur di berbagai negara. Akibatnya peningkatan wisatawan dari daerah masing-masing. Dengan begitu budaya dari setiap daerah-daerah dapat dikenal oleh setiap wisatawan dari berbagai daerah. Selanjutnya, dalam era masa pandemi COVID-19 ini, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa hal ini menyangkut dengan adanya masa pandemi COVID-19 ini, seluruh kegiatan dianjurkan untuk dilaksanakan dari rumah. Dengan begitu, peningkatan alat teknologi di berbagai bidang dapat meningkat. Kita lihat pada bidang teknologi, pada bidang ekonomi, yang dimana banyak tercipta lapangan pekerjaan, yang dimana mereka menjual berbagai barang yang dilakukan secara online. Setelah itu, pada bidang lain-lainnya seperti kesehatan, banyak terciptanya aplikasi-aplikasi yang memudahkan seseorang jika mengalami sakit penyakit. Orang tersebut dapat memesan atau menyuruh dokter untuk pergi ke rumahnya untuk melakukan pemeriksaan
dengan cara yang Waktu interupsi kedua, silakan. Baik, terima kasih. Dan tadi dari teman-teman dari tim Pro mengatakan bahwa dalam bidang sosial ini, menurut kami, sosial ini adalah kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam sosial ini mungkin ada ekonomi. Masalah ekonomi dalam pandemi COVID-19 ini, menurut kami itu sangat memprihatinkan. Karena kami tidak setuju, karena dalam ekonomi ini sangat terbatas. Jadi kalau mau setuju dengan adanya pandemi COVID-19 ini, masalah ekonomi itu menjadi salah satu hal yang paling terpenting. Ya, mengenai hal tersebut, satu hal yang ingin kami tanyakan kepada saudara-saudara sebagai tim kontra mengenai fakta adanya dampak negatif dari adanya masa pandemi COVID-19 terkhusus pada bidang ekonomi. Silakan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa adanya pandemi COVID-19 membawa dampak tanpa kita sadari bahwa dampak yang sangat banyak, yang dimana dampak-dampak tersebut jika kita pikir bahwa dampak positif COVID-19 jika berakhir pada suatu saat, maka dampak-dampak tersebut akan membawa berbagai terciptanya berbagai macam teknologi yang lebih modern. Dengan begitu dapat kita sadari bahwa COVID-19 membawa dampak yang sangat banyak, yang dimana dampak-dampak tersebut akan membawa perubahan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kembali kami tekankan dimana pandemi COVID-19 membawa dampak yang sangat baik. Dengan begitu kami sangat setuju dengan mosi pada hari ini. Setelah itu mengenai adanya pandemi COVID-19, kita tahu bahwa virus ini sangat mematikan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dimana ada 5M. Dan setelah itu kita tahu bahwa sampai saat ini adanya proses Waktu selesai. yang sementara ini dijalankan oleh pemerintah. Sekian. Waktunya untuk berbicara pertama dari tim kontra. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya. Baik teman-teman, sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia. Sesuai dengan peraturan pemerintah, setiap orang wajib melakukan 5M. Tetapi menurut kami, apakah cuma dengan 5M itu bisa memutuskan mata rantai COVID-19 ini? Maka dari itu, kami dari tim kontra tidak setuju dengan adanya COVID-19. Dan juga dari berlangsungnya pandemi COVID-19 ini membuat kita merasa pandemi COVID-19 ini membuat kita punya dari semua sekolah yang ada di Indonesia ini menjadi pandemi COVID-19 ini berujung pada penutupan sekolah. Jadi, menurut saya tidak setuju dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita tidak dapat belajar secara langsung atau tatap muka. Jadi, saya minta dari teman-teman tim Pro, tolong memberikan salah satu cara atau contoh bagaimana cara kita memutus mata rantai COVID-19 ini. Mohon maaf saudara Tiko. Interupsi pertama saya. Baik, mengenai hal itu, di sini kita membahas tentang penyebaran pandemi COVID-19 mempercepat transformasi era 4.0, bukan masalah dari menjalani aktivitas belajar mengajar secara daring dan lurus. Terima kasih. Iya, memang benar. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat sekolah-sekolah yang berada di Indonesia menjadi ditutup dan kita harus belajar daring atau belajar dari jaringan. Terima
Setelah itu saya akan menambahkan sedikit jawaban mengenai pertanyaan saudara, bagaimana cara mengatasi COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan 5M yang dimana adanya mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas sosial. Oleh karena setelah itu, kebijakan yang kedua adanya proses vaksinasi yang sementara ini dijalankan oleh negara Indonesia. Oleh karena itu, solusi yang sudah kami berikan kepada tim kontra. Instruksi, oke, terima kasih. Tadi dari teman-teman mengatakan kalau dalam mengatasi atau solusi yang diberikan oleh teman-teman ini seperti 5M. Nah, di dalam 5M ini kami mengambil tentunya 5M itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Nah, di dalam 5M ini kami mengambil salah satu yaitu memakai masker. Apakah teman-teman yakin kalau dalam kita menggunakan masker saja dapat mengatasi atau memutus rantai penyebaran COVID-19? Ya, mengenai tersebut seperti yang telah kami jelaskan bahwa 5M hanya tidak terfokus pada penggunaan masker. Jadi 5M yang itu adalah 5 hal tersebut saling berkaitan yang dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut untuk masyarakat lebih peduli akan kesehatan dirinya. Setelah itu dari kebijakan tersebut pemerintah juga membuat solusi yang dimana masyarakat harus rajin berolahraga untuk menjaga imun tubuhnya. Setelah itu banyak mengonsumsi vitamin C. Yang ketiga, mereka dianjurkan untuk makan makanan sehat yang dimana kami percaya bahwa tersebut untuk meningkatkan atau mencegah mereka terkena COVID-19. Ya, setelah itu kami akan menyampaikan Waktu interupsi kedua, silakan. Baik, kami akan menginstruksi jika saudara-saudara sebagai tim kontra tidak menyetujui adanya masa pandemi atau COVID-19, coba saudara-saudara menjelaskan dampak-dampak negatif yang timbul dari adanya masa pandemi COVID-19. Baik, terima kasih. Sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh tim Pro, di sini kami akan membantu untuk menjawab meskipun singkat. Baik, tadi teman-teman mengatakan kalau sebutkan dampak-dampak adanya pandemi COVID-19. Dampak negatif adanya pandemi COVID-19. Nah, di sini dampak-dampak negatif adanya pandemi COVID-19 itu diantaranya adalah tentang kematian. Dan kedua, di dunia pendidikan ini saya rasa itu sangat memprihatinkan karena di mana kita harus belajar secara daring. Jadi itu salah satu dampak di mana orang tua di masa pandemi COVID-19 ini orang tua susah untuk mencari dana, untuk mencari uang, untuk membeli smartphone, terutama untuk buat internet, masalah jaringan. Itu salah satu dampak negatif adanya pandemi COVID-19. Ya, memantau argumentasi saudara mengenai pembelajaran secara daring. Sesuai informasi yang kami dapat dari Kemendikbud bahwa pembelajaran di masa pandemi COVID-19 tidak hanya Waktu selesai, silakan orang kedua dari tim Pro. Melanjutkan sedikit argumen dari pembicara satu untuk tim Pro bahwa dengan adanya COVID-19 ada dampak positif yang muncul dalam kehidupan manusia, yaitu di antaranya dampak positif tersebut merangkul berbagai bidang yang ada di dalam masyarakat, sehingga dari adanya COVID-19 ini tidak hanya membawa pengaruh buruk di dalam kehidupan manusia, tetapi juga membawa banyak dampak positif, di antaranya yaitu pada bidang-bidang yang akan saya jelaskan saat ini, yaitu pada bidang dampak positif pada bidang pendidikan yang paling mencolok, misalnya dalam dampak positif, misalnya dalam bidang pendidikan terjadi pembelajaran jarak jauh, di mana pembelajaran jarak jauh tersebut meliputi dua
dua cara pembelajaran, di mana pembelajaran dilaksanakan secara luring dan juga dilaksanakan secara daring. Dari hal tersebut kita mengetahui bahwa penggunaan pembelajaran daring otomatis lebih banyak melek dengan teknologi atau penggunaan teknologi itu lebih banyak dilaksanakan sehingga tidak disadari atau penggunaan teknologi semakin mulai dekat dengan dunia pendidikan. Oleh karena itu penggunaan teknologi tidak menjadi hal yang sulit lagi untuk digunakan karena adanya hal itu adanya saat munculnya pembelajaran daring ini. Kemudian pembelajaran luring pun dilaksanakan sehingga pembelajaran tetap bisa dijalankan di masa COVID ini. Dari adanya pembelajaran daring dan luring ini, apabila sewaktu-waktu COVID-19 akan hilang dan dikombinasikan dengan pembelajaran normal atau pembelajaran tatap muka, akan menjadi lebih baik lagi karena metode pembelajaran yang semakin banyak memberikan Waktu interupsi pertama selama. Oke, terima kasih. waktu belajar yang semakin banyak. Tadi, Silakan. maaf, ini waktu saya untuk bicara, tolong hargai. Baik, tadi dari teman-teman saja sudah mengatakan, bahkan teman-teman dari tim pro sudah mengetahui dan sudah mengatakan bahwa di dalam dunia pendidikan sudah melakukan jarak jauh atau pembelajaran luring dan daring. Nah, di dalam pembelajaran daring dan luring ini kami sangat bermasalahkan karena apa? Di saat pandemi COVID-19 ini, orang tua memang kita sebagai siswa mengharapkan harapan yang sangat gampang, tetapi dengan kita tidak mempertimbangkan masalah orang tua untuk mencari uang, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kami tidak setuju dengan adanya pandemi COVID-19 ini karena sangat membawa dampak negatif bagi kita semua. Ya, sedikit meluruskan mengenai pasal waktu yang diberikan dari pembicara dari saya bahwa waktu interupsi saya masih memiliki hak untuk meneruskan. Apabila dia sebenarnya pas saya untuk bicara memang saya memberikannya demikian. Mengenai dengan hal yang diberikan atau pertanyaan senggan yang diberikan oleh mereka mengenai dengan kesulitan orang tua dengan mencari uang untuk memberikan makanan pun sulit, apalagi untuk memberikan perangkat atau sarana prasarana dalam cara menggarap hal ini untuk mengikuti pembelajaran daring. Tetapi kita lihat perfokusan pembelajaran daring atau yang saya katakan tadi dengan adanya dampak COVID-19 ini tidak semata-mata pembelajaran hanya dilaksanakan secara daring. Jadi pembelajaran secara luring pun bisa dilaksanakan untuk mengatasi orang yang tidak bisa mengakses pembelajaran daring. Dan pembelajaran luring dan daring pun ini tidak semata-mata harus selalu menggunakan media Android atau smartphone yang memadai. Tetapi inti dari pembelajaran jarak jauh ini adalah tujuan komunikasinya, sehingga mau bagaimanapun, walaupun itu dengan cara surat menyurat atau berhubungan melalui suara telepon, menggunakan telepon genggam seluler pun itu sudah memenuhi syarat-syarat pembelajaran jarak jauh karena intinya di situ adalah komunikasinya. Terima kasih. Melanjutkan pidato saya untuk siang sore hari ini mengenai dengan dampak negatif, mengenai dengan dampak positif akibat adanya virus COVID-19 ini, yaitu yang berikut di dalam dampak. Waktu selesai dan sekarang kesempatan untuk orang dari tim pro kontra. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya akan meneruskan argumen dari teman saya, pembicara pertama. Baik, sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 ini berlangsung di Indonesia. Sesuai dengan peraturan pemerintah, setiap orang harus protokol kesehatan yaitu 5M. Pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Berbagai upaya telah dilakukan agar masa pandemi segera berakhir karena pandemi menghancurkan seluruh sektor kehidupan, salah satunya sektor pendidikan. Baik, terima kasih. Saya tidak setuju dengan adanya pandemi COVID-19 yang tadi saya sebutkan itu. Yang saya maksudkan adalah salah satunya di sektor pendidikan. Nah, di sini yang kami permasalahkan itu sektor pendidikan. Di dalamnya ada sektor di dalam dunia pendidikan. Tentunya kita di masa pandemi COVID-19 ini pemerintah menganjurkan agar kita tetap stay di dalam rumah dan kita harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, memang kita
pembelajaran daring dan metode pembelajaran luring. Apabila ada sekolah yang tidak dapat melaksanakan pembelajaran daring, bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara luring. Hal itu tidak memiliki terlalu banyak akses yang sulit, karena pelaksanaan pembelajaran luring tersebut tidak selalu harus berdasarkan para alat komunikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman dari tim pro sudah mengatakan bahwa tidak selamanya kalau dari teman-teman ada yang tidak memiliki smartphone bisa mengikuti dengan kegiatan adanya pembelajaran luring. Tapi teman-teman, kami di pedesaan yang sangat terpencil, di sana kami ditetapkan harus belajar dengan menggunakan sistem pembelajaran daring. Nah, di sini kami persoalkan smartphone dan kuota internet dan jaringan. Terima kasih, kami saya berikan waktu. Ya, atas dasar apa penekanan pelaksanaan pembelajaran di pedesaan itu harus melaksanakan pembelajaran daring. Sementara Kemendikbud mengeluarkan satu program yang untuk melaksanakan pembelajaran di masa pandemi ini, yaitu pembelajaran jarak jauh. Pemerintah tidak melaksanakan pembelajaran jarak itu secara daring, tetapi pemerintah memberikan dua metode belajar, yaitu pembelajaran daring dan luring. Sehingga apabila ada sekolah yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring, bisa melakukan pembelajaran secara luring. Apakah dari teman-teman tim pro masih ada yang ingin disampaikan waktu dan kesempatan yang berikan? Waktu selesai, kesempatan untuk orang ketiga dari tim pro untuk mengikuti. Baik, sebagaimana sudah disampaikan tadi oleh pembicara pertama dan pembicara kedua pada tim pro, bahwa kami di sini tetap setuju dengan adanya pandemi COVID-19, karena secara tidak langsung dampak positif yang diberikan dari pandemi COVID-19 ini sangat banyak. Seperti contohnya terjadi pada dunia pendidikan, yang dimana kita memodifikasi atau membuat suatu pembelajaran yang lebih kreatif, yang dimana pemerintah di sini memberikan pembelajaran baik itu secara daring maupun luring, yang membuat siswa dan juga orang tua berpikir keras agar dapat belajar dengan kreatif. Kemudian poin yang kedua adalah meningkatkan. Poin yang kedua adalah pada saat pandemi COVID-19 terjadi pembatasan, yang dimana pemerintah membatasi adanya pesta-pesta, sehingga oleh sebab itu keributan atau kericuhan yang ditimbulkan dari pesta tersebut tidak mengganggu masyarakat. Kemudian dampak yang sangat terlihat jelas, yang dimana adalah polusi yang berkurang. Kemudian masyarakat yang mulai memperhatikan atau mulai menjaga kesehatannya. Dan yang berikut ialah ilmuwan terpacu untuk menemukan obat atau vaksin atau berupaya agar pandemi ini segera berakhir. Kemudian pada poin yang ketiga ialah banyak orang atau kita mendapat banyak waktu di rumah, sehingga interaksi antara kita dan juga keluarga dapat berjalan dengan baik. Mengingat sebelum adanya pandemi corona kita jarang berada di rumah, sehingga interaksi antara kita dan orang-orang di rumah kurang. Kemudian yang berikutnya adalah pada pandemi COVID-19 ini juga mengharuskan orang untuk tidak menggunakan uang tunai dalam melakukan pembelajaran, yang dimana pemerintah mewajibkan atau memberi izin kepada orang-orang banyak yang melakukan pembayaran secara non tunai atau dengan cara digital, yang dimana cara ini akan dengan cepat mempercepat era transformasi 4.0. Kemudian yang dimana yang berikutnya ialah pada pandemi COVID-19 ini kami sangat setuju, karena pada dasarnya selain dampak negatif yang banyak diberikan, pandemi COVID-19 juga tidak secara langsung telah oleh sebab itu kami setuju dengan adanya pandemi COVID-19. Terima kasih. Terima kasih, sebab kita akan ikuti pemaparan atau kesimpulan dari tim kontra.
adanya pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Dan demikian maka selesai untuk tim yang terakhir, tim pro dari SMA Negeri 1 Surabaya dan Batu dan tim kontra dari SMA Negeri Kiai. Silakan.